Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada video learning kali ini kita akan membahas tentang eh, penjelasan ilmiah. Jika sebelumnya kita sudah mencoba memahami tentang tahapan penelitian ilmiah, nah sekarang apa sih yang dimaksud dengan penjelasan ilmiah? Baik, kita lihat dalam tayangan PowerPoint berikut. Ya, penjelasan ilmiah. Apakah penjelasan ilmiah itu? Ya, jadi definisinya, penjelasan ilmiah adalah pernyataan-pernyataan mengenai masing-masing karakteristik dari sesuatu. Jadi ketika ada satu fenomena atau ada satu terminologi, itu ada pernyataan-pernyataan yang khas gitu ya, yang bisa menggambarkan tentang sesuatu tersebut. Atau bisa juga pernyataan mengenai hubungan yang terdapat di antara karakteristik tersebut. Contoh ya, misalnya seperti penjelasan ilmiah tentang komunikasi. Komunikasi antar pribadi adalah, nah tidak cuma komunikasi saja, tapi komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang dilakukan antara komunikator dan komunikan, misalnya gitu ya, atau hubungan antara dua orang seperti itu. Nah, cara untuk bisa memperoleh pernyataan yang ilmiah ini dilakukan secara sistematis, logis, dan bisa dipertanggungjawabkan. Artinya teman-teman, ketika kita hendak melakukan penjelasan yang ilmiah, penjelasan itu harus melalui minimal ketiga tahap ini. Sistematis, yaitu ada sistem, ya, ada sistem yang bisa yang menyebabkan dia bisa disampaikan pada penjelasan tersebut. Logis itu bisa dinalar ya dan dipertanggungjawabkan. Artinya bukan hoaks, bukan sesuatu yang diada-ada dan seterusnya. Penjelasan ilmiah dapat diuji kebenarannya atau sekurang-kurangnya harus terbuka untuk diuji ya. Jadi penjelasan ilmiah ini memang bukan sesuatu yang bohong gitu ya, bisa diuji kebenarannya atau juga harus terbuka untuk diuji. Artinya ketika kita sudah punya penjelasan ilmiah, kemudian ada orang yang mencoba untuk membuktikan, apa iya benar Pak, misalnya seperti itu ya, kalian tidak boleh sakit hati gitu, karena memang secara di wilayah lingkungan akademis, hal tersebut menjadikan sesuatu yang sangat lumrah ya, atau sangat biasa. Baik, sekarang kita masuk ke akal sehat dan berpikir ilmiah ya. Apakah bedanya ya? Kalau akal sehat itu pertama melihat suatu gejala sebagai sesuatu yang pasti, tidak memungkinkan terdapat keumuman. Jadi kalau akal sehat kita melihat, wah itu kan pasti begini seperti itu. Kemudian yang kedua, pernyataan atau kepercayaan dari pepatah dan diperkuat dengan pengalaman yang kebetulan sesuai. Artinya, menurut akal sehat ini kadang-kadang mengabaikan kasus-kasus yang tidak mendukung. Sedangkan dalam berpikir ilmiah itu akan membandingkan gejala dan menganalisisnya sebagai suatu proses. Jadi ada gejala satu, gejala lain ya, kemudian dibandingkan dan dianalisis, kemudian dicari generalisasinya atau gejala umumnya apa, seperti itu. Yang kedua, kalau tadi yang di akal sehat itu berasalkan dari pepatah gitu ya dan diperkuat pengalaman. Yang kedua adalah mencoba mengetahui keberlakuan sesuatu pernyataan secara objektif. Artinya apa? Objektif itu dia pernyataan itu bisa berlaku di mana saja seperti itu ya, dengan menguji pernyataan di data lapangan yang dikumpulkan secara sistematis. Jadi memang bisa teruji data di lapangannya sesuai gitu, bisa dibuktikan. Nah, akal sehat ya. Ciri yang ketiga, memahami dan menjelaskan suatu gejala sosial dengan satu faktor penyebab. Jadi kalau akal sehat itu untuk bisa menjelaskan biasanya cukup dengan satu faktor. Sedangkan untuk berpikir ilmiah itu memperhatikan banyak faktor karena gejala sosial itu banyak faktornya ya, saling berhubungan dan banyak faktor yang menentukan. Yang keempat ya, hasil akal sehat tidak bisa diprediksi akan keberlakuan hasil berpikir itu di masa depan. Artinya
Apa yang terjadi sekarang dan kalau melalui akal sehat belum tentu itu akan bisa terjadi lagi atau tidak bisa menjadi dasar kita untuk meramalkan gitu ya apa yang akan terjadi di depan. Sedangkan kalau berpikir ilmiah itu memungkinkan seseorang melakukan prediksi di masa depan ya. Kenapa? Karena pengetahuan yang digunakan bersifat logis, sistematis dan teruji keberlakuannya secara empiris. Nah, ada beberapa jenis penjelasan ilmiah ya. Intinya ada dua. Yang pertama adalah penjelasan untuk individu dan tindakannya secara khusus. Jadi dalam penjelasan ilmiah yang pertama ini, seorang individu kita berusaha menjelaskan kenapa ya seseorang itu melakukan satu tindakan tertentu. Kemudian yang kedua, penjelasan ilmiah untuk mendapatkan generalisasi atau keumuman. Nah, yang kedua ini tidak hanya melihat individu per individu, tapi kemudian bisa jadi kita melihat satu fenomena yang lebih luas, misalnya individu yang melakukan itu misalnya ada lebih dari 10 atau 100 gitu ya. Kemudian bisa dilakukan generalisasi. Nah, keterangan pertama ya untuk individu ya, ada penjelasan yang pertama disebut dengan genetic explanation ya atau penjelasan genetis atau penjelasan yang dihubungkan dengan asal usul atau latar belakang kehidupan dari seseorang tersebut. Jadi misalnya ada satu penelitian tentang suku pedalaman di satu daerah misalnya seperti itu ya. Nah, penjelasan ilmiahnya adalah mencoba melihat asal-usul nenek moyang dari suku tersebut itu dari mana, misalnya kok wajahnya bentuknya begini, begitu, oh ternyata mereka dari daratan mana, misalnya seperti itu. Nah, itu disebut dengan genetic explanation. Yang kedua adalah intentional analysis. Jadi penjelasan yang mencoba menganalisis intensi. Intensi itu apa ya? Maksud ya atau niat seseorang untuk melakukan satu perilaku seperti itu. Yang ketiga adalah dispositional explanation ya atau penjelasan yang dihubungkan dengan pembawaan seseorang. Misal ya ada seseorang yang tidak mau membantu orang miskin gitu. Kok bisa ya orang kok nggak mau bantuin? Nah, kemudian orang itu dianggap egois. Ya, itu disebut dispositional explanation. Kemudian yang terakhir adalah explanation through reason ya atau penjelasan yang dihubungkan dengan alasan mengapa perilaku tersebut terjadi. Sedangkan penjelasan yang kedua adalah penjelasan generalisasi. Ada yang disebut dengan formal teori ya, ini adalah mendasarkan pada asumsi yang ditetapkan sebelumnya dan formal teori ini tentu saja asumsi-asumsi ini kemudian sudah melewati beberapa langkah tahapan pembuktian ya. Jadi misalnya ada asumsi satu, kalau A terjadi maka B terjadi, kemudian asumsi 2 kalau B terjadi maka C terjadi. Maka kesimpulannya kalau A terjadi maka C terjadi. Nah, ini disebut dengan formal teori. Jadi nanti teman-teman kita dalam melakukan penelitian kuantitatif kita mencoba mencari ya, menyimpulkan gitu ya dari kejadian-kejadian yang berulang yang selalu sama gitu ya, kemudian kita bisa tarik generalisasinya. Yang kedua adalah penjelasan fungsional, yaitu menjelaskan keberadaan suatu gejala dengan menemukan fungsinya terhadap fungsi yang lebih besar. Artinya ya misalnya ada satu gejala kecil ini sebenarnya, tapi kemudian kita coba gambarkan dalam satu gambaran yang sistem yang lebih luas, ternyata apa yang kita teliti ini berada di satu bagian gitu ya dari satu sistem yang lebih besar. Nah, sekarang kita masuk kepada jenis penelitian. Secara umum, jenis penelitian itu ada 3, teman-teman ya. Pertama, yaitu eksplorasi, deskripsi, dan analisis. Yang pertama adalah eksplorasi, adalah penelitian yang berhubungan dengan masalah yang masih jarang atau belum pernah diteliti. Jadi disebut dengan penelitian eksploratif. Jadi tujuannya apa? Tujuannya untuk dapat informasi terhadap satu permasalahan tersebut. Nah, biasanya pernyataannya adalah apa ya? Misalnya tentang pandemi ya, kemarin corona misalnya.
ada virus corona COVID-19. Sebelumnya nggak ada orang yang tahu ya kan, ini virus apa. Oke, virus corona itu memang sudah ada strain-nya yang sebelumnya ya, tapi yang baru ini yang kemudian menyebabkan wabah yang berkembang cepat, yang menimbulkan begini, itu belum pernah ada sebelumnya. Makanya peneliti awal yang pertama kali meneliti tentang virus corona ini disebut dengan penelitian eksplorasi, seperti itu, untuk mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya terhadap virus ini. Ya, kemudian yang kedua adalah penelitian deskripsi. Itu adalah mengadakan penelitian untuk lebih memperinci informasi yang sudah tersedia. Jadi ada satu fenomena tadi corona gitu ya, kemudian sudah apa namanya kena kepada orang dan orang itu alhamdulillah bisa sembuh. Nah, coba dideskripsikan, dijelaskan ceritanya seperti apa sih dari dia sebelum sakit, kemudian dia kena, kemudian dia bisa sembuh, apa yang dia makan, apa yang dia minum, yang vitamin dan seterusnya seperti itu. Nah, itu dideskripsikan secara rinci gitu ya. Jadi misalnya pertanyaannya adalah bagaimana? Misalnya bagaimana seorang pasien corona bisa sembuh misalnya seperti itu. Nah, yang ketiga adalah analitis ya, menganalisis hubungan antara faktor yang dipelajari ya. Kalau di dalam penelitian itu faktor sering juga disebut dengan variabel. Analisisnya berdasarkan hipotesis ya, jadi menjawab pertanyaan mengapa. Tujuannya adalah untuk mengetahui pola hubungan yang saling mempengaruhi atau sebab akibat. Jadi misalnya tentang virus corona ini, apakah ada hubungan antara usia dengan lama kesembuhan misalnya gitu ya. Jadi misalnya nanti akan ada asumsi atau ada hipotesis semakin tua usia seseorang maka dia akan semakin lama sembuh misalnya seperti itu. Nah, jadi di situ ada pola hubungannya gitu ya, seperti itu. Atau semakin kurang tidur maka semakin lama virus itu akan hilang dari tubuh misalnya. Nah, itu ada hubungan antara lama tidur dan waktu kesembuhan ya, ada dua aspek. Baik, teman-teman, itu saja tentang bagaimana melakukan penjelasan ilmiah. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya bisa kita teruskan dengan diskusi di kelas maya kita ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.